Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dan web series dari film Throne of Steel untuk season yang kedua. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi teman-teman semua yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan ceritanya, Mimin langsung saja masuk dalam alur cerita Throne of Steel untuk season yang kedua. Di episode sebelumnya, Han Yu telah dikalahkan oleh Hao Chen. Wang Zhao sebagai peringkat 1 juara bertahan pun sangat senang karena akhirnya ia akan melawan Hao Chen di arena pertandingan nanti. Cerita beralih ke Hao Chen. Setelah bertarung dengan Han Yu, Hao Chen telah menyentuh ambang tingkat 5 dan hanya perlu menerobos hambatan terakhir. Dan semua itu berkat pil yang diberikan oleh Lin Xin. Dan dari kompetisi kuil sihir, Lin Xin akan bertarung melawan penyihir gadis cantik tingkat 4. Dan gadis cantik itu adalah penyihir terkenal dengan mengandalkan kristal awan api yang bisa meningkatkan kekuatan sihirnya. Dan jika yang memenangkan pertandingannya, ia akan maju ke babak final. Tak lama kemudian, Lin Xin pun memasuki arena pertandingan. Dengan tingkah lakunya yang sedikit konyol dan kocak, ia memperkenalkan diri kalau dirinya adalah penyihir terkuat. Ia pun menghampiri lawannya dan membuat terkejut di saat ia melihat senjata gadis itu adalah kristal awan api. Namun Lin Xin seketika mengeluarkan kristal awan api miliknya yang begitu besar. Orang-orang di sana pun sangat terkejut melihat kristal api milik Lin Xin yang begitu besar. Gadis cantik lawannya pun tercengang begitu melihatnya. Ia tahu kalau Lin mencapai tingkat 5 dan mempunyai awan kristal yang begitu besar. Tak lama kemudian pertandingan pun akan dimulai. Lalu Lin Xin mengatakan kepada gadis tersebut kalau ia sama-sama penyihir elemen api. Ia ingin melakukan kesepakatan untuk tidak bertarung karena ia unggul dalam satu tingkat dan tidak mau menyakitinya. Lin Xin pun ingin menunjukkan pengendalian api sederhana kepadanya. Jika lawannya bisa menirukan gaya apinya, Lin Xin mengaku kalah. Gadis tersebut pun setuju dengan kesepakatan Lin Xin. Seketika, Lin Xin mempraktekkan keahlian awan apinya, yang membuat para penonton kagum melihatnya. Lin Xin juga memainkan piano dengan atribut sihir apinya, yang membuat lawannya terlena dan terpesona melihatnya. Seketika lawannya pun menyerah dan mengatakan kalau pengendalian apinya tidak sebanding dengannya. Pertandingan pun dimenangkan oleh Lin Xin dan melaju ke babak final. Di sisi lain, Hao Chen bertemu dengan pujaan hatinya yaitu Nona Shai. Hao Chen merasakan di situ melihat Nona Shai ada keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Dan ia juga ingin tahu segala tentang Nona Shai dan ingin merasakan dunianya. Hari pun semakin sore, Hao Chen menangkap kunang-kunang dan memberikannya kepada Nona Shai. Ia teringat dengan ibunya tentang kunang-kunang. Ia mengatakan kepada Nona Shai kunang-kunang itu mewakili harapan. Jika di tengah malam tidak menemukan jalan pulang, cukup lepaskan kunang-kunang saja dan biarkan ia membawanya pulang. Hao Chen juga mengatakan meskipun Nona Shai tidak bisa melihat kunang-kunang, tapi selama ada Hao Chen, maka ia adalah kunang-kunangnya. Nona Shai pun mengatakan jika membiarkan Hao Chen memeluknya selamanya, apakah ia bersedia? Hao Chen menjawab kalau ia bersedia. Di malam harinya, Hao Chen pun menemui gurunya. Gurunya yang memberitahu sesuatu kepada Hao Chen kalau pertandingan peringkat besok, Hao Chen dan Nona Xin sama-sama melewati babak penyisihan. Tapi itu berarti babak penyisihan kuil lainnya telah selesai. Dan 10 teratas dari setiap kuil semuanya akan menjadi anggota tim pemburu iblis tahun ini dan memasuki babak final. Sebelum itu, juga ada pertandingan peringkat di dalam setiap kuilnya untuk meningkatkan kekuatan tim pemburu iblis yang baru. Setiap aula telah menyiapkan pelatihan berkualitas tinggi sebagai hadiah pertandingan peringkat. Hari pun telah berganti dan tempat ujian kesatria pertandingan peringkat pun akan dimulai. Komandan kuil kesatria memberi selamat kepada semua orang yang lebih unggul dari 168 kontestan. Ia berharap semua kontestan terus bekerja keras untuk bertanding. Kompetisi peringkat kuil pun resmi dimulai. Dan pertandingan pertama, Hao Chen kesatria tingkat 4 melawan Wang Zhao kesatria tingkat 5. Para tetua tahu kalau ini adalah duel dua kontestan terkuat di kuil kesatrianya.
Komandan kuil juga tahu kalau Hao Chen dan Wang Zhou bukan sekedar terkuat, tapi juga bertarung sebagai dua pewaris kesatria segel ilahi. Hao Chen dan Wang Zhou pun memasuki arena pertandingan. Wang Zhou sangat senang karena ia bertemu dengan Hao Chen di arena. Mereka saling mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Wang Zhou mengatakan kepada Hao Chen untuk jangan sampai mengecewakan dirinya. Pertandingan pun dimulai. Wang Zhou dan sombongnya mengatakan kalau dari awal pertandingan, ia tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Hao Chen juga lawan yang paling ia nantikan di kompetisinya. Jadi ia meminta Hao Chen untuk jangan mengecewakannya. Lalu Hao Chen pun langsung menyerang ke arah Wang Zhou dengan 3 keterampilan sekaligus. Nona Xin sangat terkejut melihat Hao Chen langsung menggunakan 3 keterampilan secara bersamaan. Guru Yehua menjelaskan untuk menghadapi jenius nomor 1, Hao Chen hanya ingin berusaha sekuat tenaga untuk menantang yang terkuat. Di pertarungannya Wang Zhou dengan mudah menangkis semua serangan Hao Chen. Hao Chen kewalahan dan hanya bisa menghindari serangan Wang Zhou. Wang Zhou tahu kalau Hao Chen adalah kesatria retribusi dan ia meminta Hao Chen untuk menggunakan serangan terkuatnya. Hao Chen pun langsung menggunakan teknik pusaran pedang pembunuhnya. Semua ketua kuil kesatria pun terkejut karena Hao Chen mempunyai teknik pusaran pedang pembunuh. Dan teknik tersebut adalah keterampilan pamungkas yang dibuat oleh Master Kuil Xingyu. Para tetua baru tahu kalau Hao Chen ternyata murid dari kuil Xingyu. Namun keterampilan Hao Chen masih belum menunjukkan kekuatan penuh, apalagi dengan kurangnya mana. Bahkan Hao Chen tidak bisa menggunakan 1/10 dari kekuatan keterampilan tersebut. Jika Xingyu yang menggunakannya, mungkin tempat ujian kesatria tidak dapat dipertahankan. Wang Zhou pun masih bisa menangkisnya, dan ia dengan santainya mengatakan kalau Hao Chen bisa menggunakan ledakan mana dan membuat pusaran pedang untuk memblokir serangan lawan. Di saat Hao Chen menyerangnya, Wang Zhou dengan mudah menangkis semua serangan Hao Chen. Wang Zhou juga mengatakan kalau pusaran pedang pembunuh Hao Chen adalah keterampilan jenius. Tapi Hao Chen tidak sama sekali menyadari arti sebenarnya dari tekniknya sendiri. Ia juga mengatakan kalau Hao Chen sangat mengecewakan dirinya. Wang Zhou langsung menggunakan teknik serangan naga Ascension untuk menyerang Hao Chen. Hao Chen masih sedikit bisa menghalonya. Lalu Wang Zhou berkata kalau Hao Chen tidak pantas menerima warisan Tuan Xingyu, yaitu ayahnya. Hao Chen pun terluka oleh serangan Wang Zhou. Wang Zhou mengatakan kalau ia juga memiliki warisan kesatria segel ilahi seperti Hao Chen. Ia teringat dengan kakeknya dan diberitahu kalau Hao Chen adalah putra dari Tuan Xingyu. Namun menurutnya Hao Chen sama sekali tidak sama dengan Tuan Xingyu. Hao Chen terlalu lembut, selain itu ia masih di tingkat 4. Dan ia agak kecewa dengan Hao Chen. Lalu ia berkata kepada Hao Chen untuk menjadi kesatria retribusi terkuat, ayahnya Hao Chen selalu menjadi tujuannya. Oleh karena itu, Wang Zhou ingin melawan Hao Chen. Tapi sekarang gaya bertarung Hao Chen terlalu cacat. Hao Chen pun menangkis serangan Wang Zhou yang selalu menekannya. Namun serangan Wang Zhou terlalu kuat dan membuat Hao Chen terpental dan terluka. Wang Zhou selalu menekan Hao Chen dan selalu membulinya karena Hao Chen terlalu lemah baginya. Hao Chen pun terkapar dan tak berdaya. Di sana Guru Yehua juga berkata kalau Hao Chen sudah kehabisan semua keterampilannya. Tapi tetap tidak ada kesempatan menang. Lalu Wang Zhou meminta Hao Chen untuk mengeluarkan semua keterampilan yang ayahnya ajarkan. Hao Chen pun bangkit kembali dan langsung mengeluarkan teknik pengumpulan momentumnya. Namun Wang Zhou dengan begitu mudah mematahkan serangan Hao Chen dan membuat pedang di tangan Hao Chen hancur. Hao Chen pun terluka oleh serangannya. Lalu wasit pun menghampiri Hao Chen dan meminta Hao Chen untuk menyerah saja. Han Yu juga mengira kalau pilihan kakeknya yaitu Hao Chen telah dikalahkan dalam pertarungannya. Akan tetapi, Hao Chen berkata kepada wasit kalau ia belum menyerah dan masih bisa untuk bertarung. Wang Zhou juga meminta Hao Chen untuk berhenti bertarung karena jika melanjutkannya lagi, ia tidak baik untuk Hao Chen. Hao Chen tahu kalau kesatria nomor 1 Wang Zhou memang sangat kuat, tapi ia akan menggunakan pedang di tangannya untuk membuktikan diri sendiri. Hao Chen pun meminta Wang Zhou untuk menggunakan kekuatan terbaiknya. Karena pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Seketika, Hao Chen pun menggunakan teknik pengorbanan dan membuat para tetua terkejut.
Karena teknik pengorbanan itu adalah teknik yang bisa melepaskan kekuatan jauh melampaui basis kultivasinya sendiri. Namun hanya bisa bertahan 10 detik. Jika tidak berhati-hati, Hao Chen akan mati kelelahan karena esensi darah dan mananya habis. Gurunya sangat menyayangkan kenapa Hao Chen harus menggunakan teknik pengorbanan tersebut. Han Yu juga terkejut melihat Hao Chen menggunakan teknik pengorbanan itu. Karena itu hanyalah kompetisi biasa dan apa layaknya untuk mempertaruhkan hidupnya. Di saat Hao Chen menggunakan tebasan cahaya mataharinya kembali untuk menyerang Wang Zhao, Wang Zhao tahu kalau selama menggunakan teknik pengorbanan, kekuatan pedang tidak kalah dengan tingkat 5 bahkan lebih. Seketika Wang Zhao pun menggunakan tekniknya untuk mengkonternya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Hao Chen masih bisa mengimbangi kekuatan Wang Zhao, bahkan Wang Zhao sedikit kewalahan. Mereka saling menyerang satu sama lain. Wang Zhao tahu kalau kekuatan serangan Hao Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Salah satu tetua menanyakan kepada ketua kuil apakah ia tidak menghentikan pertarungannya. Ketua kuil mengatakan kalau itu adalah pertarungan sebenarnya warisan. Di sana Hao Chen langsung menggunakan teknik pedang sucinya dan mengaktifkan tungku sucinya. Dan menggunakan pusaran pedang anginnya. Wang Zhao mengatakan kepada Hao Chen apakah ia tidak takut mati. Para tetua juga merasakan kalau pusaran pedang angin Hao Chen seperti ia melihat Master Kuil Xing Yu. Wang Zhao juga terkejut karena tekniknya hampir sama seperti ayahnya yaitu Tuan Xing Yu. Wang Zhao terpaksa menggunakan pedang gandanya untuk memblokir serangan Hao Chen. Lalu Hao Chen melemparkan 8 tebasan dalam satu nafas. Wang Zhao juga tidak menyangka kalau Hao Chen dapat memberi kekuatan penindasan yang sangat besar kepada dirinya. Wang Zhao terpaksa mengeluarkan tungku roh lautan bintangnya untuk mengkonter serangan Hao Chen. Ledakan besar pun terjadi. Wang Zhao dengan mudah mematahkan serangan Hao Chen. Namun Hao Chen tidak mau menyerah, ia langsung menyerang kembali ke arah Wang Zhao. Lalu Wang Zhao tahu kalau Hao Chen menggunakan seluruh mananya untuk mengerahkan kekuatannya. Jadi Wang Zhao memutuskan untuk mengakhiri pertandingannya secepatnya. Wang Zhao menggunakan teknik tebasan bulanya untuk menyerang balik ke arah Hao Chen. Dan tidak disangka di saat Hao Chen tertekan oleh Wang Zhao, mananya pulih kembali. Semua tetua pun terkejut. Di sisi lain, Nona Sai masih menunggu Hao Chen yang tak kunjung datang di sebuah taman. Kunang-kunangnya pun terjatuh dan terbang menjauh. Para pengawalnya sangat kesal kepada Hao Chen karena membuat Nona besar menunggu begitu lama. Jadi salah satu pengawal Nona Sai akan memeriksa situasi Hao Chen terlebih dahulu. Nona Sai merasa bimbang kenapa Hao Chen belum juga datang menemuinya. Dan ia tahu kemungkinan ada sesuatu yang terjadi pada Hao Chen. Kita kembali ke pertandingan. Di saat Hao Chen tidak sadarkan diri, mananya ditarik dan dikompresi oleh tungku roh di dalam tubuhnya. Para tetua tahu kalau itu adalah transformasi mana cair. Para tetua terkejut ternyata Hao Chen berhasil menerobos ke tingkat 5 di tengah-tengah pertandingan. Ketua kuil menjelaskan kalau teknik pengorbanan yang bisa menjadikan Hao Chen menerobos ke tingkat 5. Kemudian menginspirasi kemampuan pemulihan dari tungku roh sucinya. Ketua kuil pun langsung menggunakan kekuatannya untuk memulihkan Hao Chen yang tidak sadarkan diri. Dan Hao Chen benar-benar mendapatkan berkah tersembunyi. Ia menjadi kesatria termuda dalam sejarah kuil kesatria. Gurunya langsung menghampirinya dan menangkap Hao Chen. Para peserta juga langsung memberi penghormatan kepada Hao Chen karena Hao Chen menjadi kesatria tingkat 5 termuda. Wasit pun mengumumkan kesatria nomor 1 yaitu Wang Zhao telah memenangkan pertandingannya. Di sisi lain, pengawal Nona Sai melapor kalau Hao Chen terluka parah dalam pertandingan melawan Yang Wan Zhao. Dan Hao Chen juga masih belum sadarkan diri. Seketika Nona Sai pun sangat marah kepada Wang Zhao. Ia pun langsung menghilang dan mencari Wang Zhao. Dan dari kediaman Wang Zhao, di saat ia habis mandi, Wang Zhao pun teringat dengan kakeknya. Kakeknya mengatakan kalau Wang Zhao pasti akan kalah jika bertarung dengan satu pedang. Ia juga teringat dengan Hao Chen yang tidak mudah menyerah di saat bertarung dengan dirinya. Hao Chen juga seseorang yang bisa memaksanya menggunakan pedang gandanya. Jika kehilangan lawan menarik seperti Hao Chen, kelak tidak akan begitu menyenangkan. Di saat ia akan mengganti pakaian, ia merasakan kalau ada seseorang yang datang. Lalu Nona Sai langsung menyerang Wang Zhao. Ia mengatakan kepada Wang Zhao kenapa ia menyakiti Hao Chen. Wang Zhao tahu kalau kedatangannya untuk Hao Chen. Dan ia juga tahu kalau yang menyerang adalah gadis buta. Wang Zhao ditekan habis-habisan oleh Nona Sai.
para pengawal tahu kalau Wang Zhou dalam bahaya. Jadi ia memutuskan untuk langsung menolongnya. Namun di sana mereka dihadang oleh pengawal dari Nona Shai. Di pertarungannya, Wang Zhou langsung menggunakan tungku roh lautan bintangnya untuk menyerang. Namun Nona Shai dengan begitu mudah mematahkannya. Wang Zhou pun terkejut karena Nona Shai dengan begitu mudah mematahkan serangannya, bahkan dengan tangan kosong. Wang Zhou juga terpental oleh serangan Nona Shai hingga keluar ruangan. Para penjaga istana pun dihalau oleh Tuan Xiaoyin dari kuil assassin. Mereka mengatakan kalau kuil kesatria dan kuil assassin selalu berhubungan baik. Dan apakah ia tidak takut menimbulkan perselisihan? Lalu Tuan Xiaoyin berkata, selama para prajuritnya tutup mulut, semua itu tidak akan terjadi. Di dalam pertarungannya, Wang Zhou mengeluarkan tebasan pembantai bulanya untuk menyerangnya. Nona Shai tahu kalau Wang Zhou menyakiti Hao Chen dengan menggunakan teknik tersebut. Seketika Nona Shai menggunakan teknik tombak Raja Tirani untuk mengcounternya. Serangan Wang Zhou begitu mudah dihancurkan olehnya. Lalu Wang Zhou berkata kepada Nona Shai apa sebenarnya yang ia inginkan. Nona Shai mengatakan kalau Wang Zhou telah menghancurkan tungku roh suci milik Hao Chen. Maka ia menggunakan tungku rohnya untuk menghancurkan tungku roh Wang Zhou. Nona Shai menyerang kembali dengan teknik serangan 1000 durinya. Wang Zhou pun tidak mampu menahannya dan membuat ia tertusuk oleh serangan Nona Shai. Di saat Wang Zhou kesakitan, ia mengatakan kalau 6 kuil utama adalah sekutu. Namun Nona Shai berkata, jika 6 kuil utama sekutu, kenapa Wang Zhou dan Hao Chen yang sama-sama dari kuil kesatria seperti dirinya, tapi menyakitinya dengan sangat buruk? Wang Zhou mengatakan kalau itu hanyalah sebuah pertandingan. Nona Shai juga berkata, jika itu pertandingan, pasti sekarang Hao Chen sudah mati. Nona Shai pun langsung menusuk ke arah jantungnya dan membuat Wang Zhou terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ia pun langsung pergi meninggalkannya dan langsung berlari untuk mencari Hao Chen. Di sisi lain, Hao Chen tersadar dari pingsannya. Lalu ia tahu kalau dirinya sudah melewati janji kepada Nona Shai. Jadi ia memutuskan untuk pergi menemuinya. Di saat mereka membuka pintu, keduanya saling bertemu. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,